نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami sekalian ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal serta barokah, dan terimalah ya Allah semua amal kebaikan kami, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat tersebut salah satunya kita bisa hadir pada malam hari ini meski cuaca cukup dingin menusuk ya, dengan rintik-rintik hujan yang cukup lebat sejak siang tadi hingga sekarang ini. Bahkan juga ada banyak kemacetan yang terjadi di berbagai jalan-jalan utama yang ada di Kota Malang khususnya. Tetapi alhamdulillah semuanya berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dari sekian banyak orang, kita oleh Allah dipilih untuk bisa tetap istiqamah hadir di Masjid Raya Al-Mustaqim, yang artinya adalah orang yang istiqamah. Al-Mustaqim yang lurus, yang istiqamah, perbuatannya disebut dengan istiqamah itu sendiri. Maka sebagaimana kita dikumpulkan oleh Allah di masjid yang lurus, yang ajak, yang konsisten, yaitu Al-Mustaqim ini, semoga kita oleh Allah dijadikan sebagai hamba-hambanya yang istiqamah di jalannya sampai kelak maut datang kepada kita ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kajian kitab Al-Adhkar pada malam hari ini akan membahas mengenai yaitu bertanya tentang ilmu yang tidak kita ketahui. Jadi apabila kita dihadapkan pada satu persoalan, dihadapkan pada satu keadaan, lalu kita tidak mengetahui jawaban atau solusi berdasarkan ilmu dari permasalahan tersebut, maka seyogyanya kita tidak melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu. Tidak melakukan sesuatu itu berdasarkan hawa nafsu atau sekadar akal pikiran, tetapi harus didasarkan pada ilmu dan pengetahuan. Maka disinilah kemudian hadir yang disebut dengan etika dalam mencari ilmu dan etika di dalam bertanya tentang sesuatu yang tidak diketahui. Maka para jamaah Islam itu menegaskan pentingnya mencari ilmu dan kebenaran dengan cara bertanya kepada orang yang kita pandang itu mengerti kondisi yang sedang kita hadapi. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang ahli zikir. Ahli zikir di sini tidak sebatas yaitu orang yang mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, tetapi zikir di sini artinya juga bisa bermakna yaitu orang yang berilmu. Ahli zikir orang yang ahli hikmah, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Kalau kita dihadapkan pada satu persoalan, kita tidak tahu apa jawabannya, kita belum tahu seperti apa langkah-langkah untuk melakukannya, fas'alu
ahla dzikri, bertanyalah kepada orang yang berilmu. Maka para jamaah rahimakumullah, inilah sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Maka ibu bapak, kalau ada seseorang datang kepada kita, panjenengan datang kepada seseorang yang kemudian orang tersebut mengetahui dari pertanyaan yang dia sampaikan, maka sudah selayaknya, sudah seharusnya yang ditanya untuk memberikan nasihat, untuk memberikan jawaban. Kalau ada datang seseorang kepada panjenengan meminta nasihat, meminta mau'izah hasanah, meminta petua-petua, dan panjenengan memang memiliki kompetensi, memiliki kemampuan dalam hal tersebut, maka berikanlah nasihat kepadanya. Wa idzastansahaka fansahhu, apabila engkau dimintai nasihat, maka berikanlah nasihat kepadanya. Inilah ibu bapak hafizakumullah, yaitu tentang bertanya tentang sesuatu yang tidak diketahui. Lalu apa poin-poin pentingnya dalam kaitan ini? Yang pertama, yaitu dengan kita itu bertanya, mau bertanya tentang sesuatu yang tidak kita ketahui atau yang belum kita ketahui, itu akan menghadirkan sikap rendah hati, mengakui keterbatasan ilmu yang kita miliki. Ibarat kalimat itu, masih ada langit di atas langit. Ya, jadi kalau kemudian kita itu punya ilmu, jangan sampai kemudian kita itu lupa daratan, sehingga menganggap orang lain tuh nggak punya apa-apa, nggak tahu apa-apa. Yang punya pengetahuan itu cuma saya. Jamaah ini nggak tahu apa-apa. Lolak to isone, aku tok. Ini nggak boleh. Maka di antara cara untuk menghadirkan sikap rendah hati dan mengetahui, menyadari keterbatasan diri yang dimiliki, caranya adalah bertanyalah tentang sesuatu yang memang kita tidak ketahui. Kadang-kala wong lek gengsi, Pak, Bu. Niki kadang-kadang wong gengsi ku angel. Ya, dia lek gengsi, dia nggak tahu sesuatu tapi kemudian mohon maaf sok tahu. Padahal dia nggak tahu. Apa aku nggak tanya? Gengsi. Ini penyakit. Maka para jamaah, orang yang rendah hati itu dia tidak akan gengsi. Dia menghilangkan perasaan gengsi, dia menghadirkan sikap rendah hati dengan mengakui keterbatasan ilmu yang dimiliki. Siapa ini contohnya? Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu radhiyallahu anhum tidak malu mengakui keterbatasan diri dan merujuk pertanyaan kepada sahabat lain yang lebih mengetahui. Nah, ini para jamaah ini penting. Jadi kalau kita mempelajari sejarahnya para sahabat Nabi, itu di antara mereka tidak pernah merasa malu untuk saling merujuk satu sama lain. Si A ditanya oleh si B. Si A ini nggak paham atau waduh, wis le soal ngene iki sampeyan teko nang sahabat C. Begitu. Sahabat C kalau dia tahu dia menjawab. Kalau dia nggak tahu, aduh mohon maaf, saya nggak tahu, coba sampean teko nang sahabat D. Begitu para jamaah. Jadi di antara sahabat itu saling merujuk satu sama lain jika mereka memang di antara mereka itu merasa tidak punya kapasitas ilmu untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan. Ini para jamaah sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu generasi terbaik. Ya, tidak ada generasi terbaik melebihi baiknya generasi yang hidup satu zaman dengan Rasulullah SAW. Siapa itu? Ashabu Rasulillah, para sahabat Rasul SAW. Khairul quruni qarni, kata Nabi, sebaik-baik masa adalah masaku. Pertama itu yang Nabi sebut masaku. Siapa tuh masaku di sini? Ya, Kanjeng Nabi dengan orang-orang yang bersama Nabi, yaitu para
para sahabat. Nah, para jamaah, lalu yang kedua, poin penting tentang masalah bertanya apabila tidak mengetahui sesuatu. Poin pentingnya itu yang kedua adalah, memang kita harus bertanya, bertanyalah ke sumber yang tepat. Ojo sampai keliru sumber, sumber Manjing Wetan, nggak jelas iki. Atik nang sumber Maron, jebluse nang sumber Manjing Wetan. Ya, atik tanya sesuatu yang dia nggak ketahui, tanyanya kepada orang yang tidak punya kapasitas, berguru kepada orang yang nggak jelas. Ya, yang ngaku-ngaku jarine iso ngomong ambek semu. Ngono yo ono jamaah. Ya percaya jamaah. Ya apa itu? Iso ngomong ambek semut. Malaikat ditandang, "Wih, malaikat. Awas kamu ya kalau sampai hujan, tak pukul, tak kejar kamu." Yo apa? Ngono yo. Orang-orang terus mari ngono pakai bahasa jari ini bahasa Suryani. Saya penasaran, apa betul bahasa Suryani kok mek isine makoli tok iku. Saya kemudian ngecek di YouTube, tak cari bahasa Suryani ku koyo ketemu, Pak. Jadi di Suriah ya, di Suriah atau di Irak, mohon maaf saya lupa itu, nanti ada itu. Di Suriah atau di Irak itu ada komunitas orang-orang yang dia berbahasa Suryania. Ada memang, itu bahasa kuno itu memang, betul. Bahasa kuno Suryania itu bahasa kuno ada. Dan nggak ada makoli nggak ada sama sekali. Nggak ada makoli inna rahmatan ya. Terus apalagi semacam-macam lah. Aku wedi ketularan iku nih apa edan yang dia kayak gitu. Jadi nggak ada itu. Nah gini hati-hati para rawu. Atau bertanya dari mana? Dari media sosial. Tanya, dia ingin tahu hukumnya nikah kawin beda agama. Akhirnya apa? Dia nggak tanya kepada ulama, nggak tanya kepada kiai, para syayikh yang punya kompetensi tentang hal ini, nyari lewat media sosial. Pas ketepaan media sosialnya orang-orang liberal, orang-orang sekuler yang memang dia itu getol untuk membatalkan undang-undang perkawinan di Indonesia, khususnya yang aturan yang melarang hukum perkawinan beda agama. Nah, niki Pak Bu, niki bolak-balik digugat. Ini sekarang ini lagi digugat gara-gara dia mau kawin dengan seseorang yang beda agama, akhirnya terhalang oleh undang-undang ini. Nah, undang-undang tentang larangan beda agama itu digugat sekarang di MK. Ini hati-hati loh Pak Bu. Kalau kita nggak waspada, kita kemudian gak bakal dikabulkan. Hati-hati loh. Hakim menungso itu tutup malaikat. Iya, hati-hati. Jadi kita harus hati-hati. Karena kalau ini sampai dilegalkan, sampai dibatalkan larangan ini, nanti muslimah dikawin ambek non muslim. Ya. Akhirnya apa? Murtada. Anak-anaknya jadi anak-anak kafir, dibaptis lah, ini kan gara-gara larangan kawin beragama. Ya ini gara-gara diantaranya apa? Kalau orang itu belajar dari sumber yang tidak jelas. Nah, ibu bapak hafizakumullah, maka jawaban terbaik ya itu datang dari orang yang memiliki ilmu dan pengalaman langsung seperti para sahabat Nabi. Nah, ini Pak beberapa contohnya. Pertama, contoh tentang mengusap khuf. Khuf itu apa? Sepatu yang terbuat dari kulit. Biasanya dipakai saat musim dingin. Di sana Pak, di tanah Arab. Ini gak ono nggih. Karena nggak terlalu dingin nggih. Kalau di sana itu ada namanya khuf. Sepatu kulit. Dan itu memang jarang dibuka. Kenapa? Karena ya untuk melindungi anggota tubuh dari panasnya udara di musim dingin yang sampai itu sekian derajat, bahkan sampai minus. Ya, jenengan leken Yaman Utara itu di beberapa daerah kayak di Sokda, di Taiz, di Son'a ya, kalau bahasa Indonesianya Sana'a itu ya, ibu kotanya itu ketika musim dingin turun salju loh. Turun
salju. Saya insya Allah pernah cerita di sini. Saya pernah ketika tahun 2003 saya berkunjung ke Yaman dari Mukalla. Mukalla itu provinsi Hadramut. Hadramut itu Yaman Selatan. Nah, saya kemudian mau balik ke Indonesia lewat ibu kota Yaman. Di sana itu naik bis malam, nyampe saat itu bulan Desember, nggak salah, Desember, pas musim dingin di sana. Di mana? Di Yaman utaranya. Kalau Yaman Selatan nggak terlalu dingin. Ya, saya berangkat ke sana. Nah, nyampe sana Pak, dinginnya luar biasa. Saking dinginnya apa? Sampai kemudian itu turun bis itu langsung retak-retak saya punya bibir ini sampai keluar darah. Saking apa? Dinginnya. Dan di beberapa daerah itu ada saljunya. Kalau pas puncak-puncaknya musim dingin itu ada saljunya. Nah, itu orang-orang di situ itu ada yang memakai istilahnya memakai khuf, sepatu yang terbuat dari kulit yang sangat tebal. Jadi itu memang manfaatnya untuk menghangatkan badan supaya nggak ya bahaya. Bisa hipotermia gitu. Betul ya? Bisa hipotermia ya, yang sampai sampai dia kedinginan, jantungnya sampai berhenti itu ya. Itu kan bahaya. Nah, para jamaah, maka kemudian ada seorang sahabat namanya Syarih bin Hani. Dia ini mendatangi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang bagaimana status membasuh sepatu khuf itu sebut. Maka Sayyidah Aisyah berkata kepada sahabat ini, "Wes sampeyan ya teko nang Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena dia sering bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nah, ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau merasa ada orang yang lebih layak untuk menjawab pertanyaan tersebut. Beliau tidak merasa gengsi. Waduh, engko jenenge Ali sing viral lek jek sing jawab, sing aku nunjukno wis tak jawab dhewe wis ndak. Ya, beliau ini enggak ada soal viral-viralan, tapi ini soal amanah dalam ilmu. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sampeyan teko nang Ali bin Abi Thalib, insyaallah jawabannya lebih pas karena dia sering bepergian bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kemudian juga ada kejadian dari Sa'ad bin Hisham bin Amir. Aku datang kepada Ibnu Abbas untuk bertanya tentang witir Rasulullah. Maka Abdullah berkata, akan aku tunjukkan kepadamu orang yang paling mengetahui tentang witirnya Rasulullah, yaitu Aisyah. Temuilah Aisyah dan bertanyalah kepadanya. Ya, ini juga menunjukkan bahwa ya kalau memang kita tidak mengetahui tentang sesuatu, maka hendaknya kita datang kepada orang yang alim, yang tahu, sehingga kita bisa mendapatkan jawaban yang terbaik insyaallah. Kemudian ada juga kejadian tentang masalah memakai sutra, kain apa Pak? Terbuat dari sutra. Ini disebutkan dari Imran bin Hattan. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang masalah sutra. Maka Aisyah radhiyallahu anha yaitu mengatakan, kata Aisyah, coba sampean takoo nang Ibnu Abbas. Ya, datang ini kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, coba sampean datang kepada Ibnu Umar. Ya, jadi orang ini datang pertama kepada Aisyah. Aisyah nyuruh dia datang kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas didatangi, dia bilang, wis sampean teko nang Abdullah bin Umar. Lalu Umar berkata, telah mengabarkan kepadaku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ini ayahnya sendiri, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memakai sutra di dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Berarti hukumnya apa Pak? Hukum memakai sutra haram untuk laki-laki. Ya, untuk laki-laki hukumnya adalah haram.
Hadis riwayat Bukhari. Nih, nggih Pak Bu, niki bab sing niki kesimpulannya napa? Seorang penuntut ilmu niku harus tawadhu. Ojo ngerasa sing paling ngalim, paling tahu. Dan penuntut ilmu niku harus merujuk kepada ahli ilmu yang lebih berkompeten. Ini adalah adab penting dalam menuntut ilmu sebagaimana dicontohkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Pembahasan berikutnya yaitu tentang sikap terhadap hukum Allah ya. Zikir seseorang yang diajak untuk berhukum dengan hukum Allah. Nah, para jamaah hafizakumullah, di sini penting untuk kita ketahui ketika kita diajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, seorang muslim sejati harus menerima dengan penuh keimanan dan ketaatan. Tapi mohon maaf kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu bukan yang seperti dilakukan, dikampanyekan oleh mereka yang mengaku sebagai salafi, bukan. Mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ya, tapi kemudian memakai terjemahan ya, Google terjemahan Al-Quran, hadisnya juga sama seperti itu ya. Kembali kepada hukum Allah, kepada Al-Quran dan Sunnah ya, itu sesuai dengan pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Jadi ibu bapak bukan slogan kembali ke Al-Quran dan Sunnah lalu nggak mau ikut madhab, enggak. Kita ikut madhab ya, kembali ke Al-Quran betul, As-Sunnah betul, harus sesuai dengan madhab yang kita yakini. Di Indonesia niku mayoritasnya umat Islamnya mengikuti madhab Syafi'i. Malaysia juga sama. Thailand, Patani, Thailand Selatan itu juga sama ya. Atas di Brunei ya seperti itu juga. Nah, kemudian kalau di Turki itu umat Islam Ahlussunnah wal Jamaahnya mengikuti madhab Imam Abu Hanifah ya. Di Sudan Imam Malik, di Saudi dan di kawasan Teluk itu biasanya imam madhab Hambali. Jadi bukan berarti kembali Al-Quran Sunnah wis nggak mau ikut madhab itu, nggak bisa kita ini, kecuali kalau kita punya kemampuan seperti kemampuannya yang selevel dengan para imam madhab. Kira-kira ada nggak di antara kita kayak ngoten gini Pak? Jadi para rawuh, para jamaah, hati-hati. Ini slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu memang betul, tapi sekoma. Kasih koma, duduk titik, langsung titik enggak, koma, sesuai dengan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi respon. Jadi ketika ya kita itu diajak ya, ayo jamaah kita pengajian, ayo pokoknya diajak kebaikan, respon kita itu hendaknya membaca kalimat sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ya, siap gitu ya. Ojo mek siap di hadapan manusia yang kita pandang jabatannya lebih tinggi. Ali, siap, kamu sini, siap jenderal misalnya gitu. Tapi ketika diajak, ayo kita sholat, ayo kita begini, Tapi kalau atasan yang manggil, siap bos, siap pak, siap. Giliran Allah yang manggil, enggak sami'na wa ata'na. Ambek makhluk sami'na wa ata'na diajak ngangkot Gusti Allah, sami'na wa asoina. Kami dengar tapi itu. Iya krungu jenenge krungu, tapi sedurung langsung dikerjakan. Nah, Ibu Bapak, respon kita ketika kita diajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu ada atau diajak kepada kebaikan, yaitu kita ucapkan sami'na wa ata'na, ya, kami dengar dan kami taati. Adapun ketika kita berselisih, maka adab-adabnya itu diantaranya adalah satu, kita berselisih pendapat dalam kaitan
kembali kepada Al-Quran Sunnah itu, maka hendaknya kita menggunakan bahasa yang lembut. Ingatkan dengan takwa dan hindari perdebatan dengan debat kasar. Nah, niki para rawuh, kira-kira iso enggak jaga koyok ngene iki. Ya, yaitu gunakan bahasa yang lembut. Ya, kapan setahun yang lalu ya, itu ada satu lembaga organisasi itu mengadakan debat, bukan setahun yang lalu ya, kira-kira tahun ini ya, Januari atau Februari atau kapan itu ya, saya lupa persisnya. Itu ada seorang alumni Al-Azhar ya, itu dipertemukan dalam satu forum ya, kemudian di situ ada debat diskusi antara alumni Al-Azhar ini dengan Gembul, guru ngibul atau apa itu? Gembul itu guru gembul ya, bukan guru ngibul ya, bukan ya. Ya itu guru gembul itu debat masalah ketuhanan dibabat habis. Tapi si Ustadz yang dari Al-Azhar ini, Masya Allah, dia tetap dengan ilmiah. Silakan jangan lihat di YouTube-nya itu debat Ustadz Nuruddin versus Gembul itu. Bagus sekali ya, dengan paparan logika, dengan dalil-dalilnya dan sebagainya. Niki Pak, adab dalam perdebatan, gunakanlah bahasa yang lembut, ingatkan dengan takwa dan hindari perdebatan kasar. Nggak ada itu ketika debat itu apa kasar, kamu itu bodoh, kamu itu begini, kamu itu yang kasar itu nggak ada sepanjang perdebatan. Tapi memang ada kritikan yang menusuk, iya itu sesuatu yang wajar. Tapi yang kasar, yang jorok, ya, yang mohon maaf mesu-mesu itu nggak ada. Ini nggak boleh. Kalau sampai terjadi itu nggak boleh. Hakala. Ya, kemudian menjaga lisan. Ya, jadi ojo sampai ketika kita berselisih itu kita tidak bisa menjaga lisan. Bahkan ya, sampai kemudian ketika disampaikan hadis yang berisi kebenaran tentang sesuatu hal, dia berani mengatakan, saya tidak mengamalkan hadis. Allahu Akbar. Hati-hati. Itu di dalam kitab Al-Adhkar juga pernah diriwayatkan, ya, ada seorang sahabat Nabi SAW, bukan ya, di zaman Nabi itu ada beliau melihat ada seseorang makan pakai tangan kiri. Ditegur ambil kanjeng Nabi, ya, apakah nggak lebih baik sampeyan makannya pakai tangan kanan, coba tangan kiri, gitu kan? Apa jawabannya? Nggak, enak jahit tangan, saya nggak bisa pakai tangan kanan, enak jahit tangan kiri aja. Kalau memang gitu, mudah-mudahan sampeyan nggak bisa temenan. Betul Pak. Ternyata akhirnya apa? Tangan kanannya lumpuh. Karena apa? Meremehkan ajarannya Nabi Muhammad. Lelek kita gak ngamalkan atau dorong ngamal no, tapi gak ngeremek no, itu ya si mendingan Pak. Bukan berarti saya bilang si api enggak, ya si mendingan. Artinya apa? Dorong ngamal no, mungkin si dorong siap barangkali, atau si belum tahu, atau mungkin tahu tapi lupa, ya kan? Atau ya asanet, tapi dia nggak ada meremehkan. Beda ambil orang masuk itu meremehkan. Alah, mau masjid tangan apa sikil kanan, wis gak usah sarepe wis. Nah ini kan jangan remehkan kayak gini. Ngono diatur segala kaki kanan, kaki kiri, kayak opo? Ini hati-hati loh. Engko iso-iso kualat Kanjeng Nabi Muhammad, ya akhirnya apa kaki lumpuh. Lek soal panjenengan cek durung iso ngamal istiqomah, mboten napa-napa. Belajar pelan-pelan nggih, tapi ojo sampai ngremehkan. Nggih. Baik para jamaah hafizakumullah. Kemudian etika menafsirkan dalil. Niki Pak Bu, menafsirkan. Ya, kalau ada perbedaan pemahaman terhadap hadis, maka jelaskan dengan ilmu dan adab, bukan dengan penolakan. Ya, apa itu Pak Bu? Di antara dalil-dalil tentang kewajiban taat kepada hukum Allah, yaitu Al-Quran surah An-Nur ayat 51, yang artinya sesungguhnya jawaban orang-orang beriman jika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukumi di antara mereka, maka jawabannya adalah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taati.
Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Kemudian juga peringatan tentang hari penghitungan, hari hisab. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Ya, muhdara. Pada hari ketika tiap-tiap jiwa melihat segala amal baik yang telah dikerjakannya dihadirkan di hadapannya. Ya, kemudian Allah berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian pada hari ketika kalian semua dikembalikan kepada Allah. Al-Quran surah Al-Baqarah. Nih, kesimpulannya adalah muslim sejati niku menunjukkan keimanan dengan ketaatan total kepada hukum Allah dan hukum Rasulullah. Ya. Jadi ibu bapak, negara kita ini ya walaupun memang bukan negara Islam, tapi alhamdulillah ya sejumlah hukum-hukum dalam syariat Islam itu sudah diadopsi ke dalam undang-undang. Apa contohnya? Undang-undang perkawinan. Oh, itu banyak sekali. Ya, harus ada 2 saksi. Ya, kok dari mana itu? Ajaran mana itu? Islam, ya kan? Harus ada maharnya, ada walinya, ya. Larangan nikah, mut'ah, ya kan? Kawin kontrak kan ada kan undang-undangnya atau apa-apanya. Itu dari mana itu diambilnya? Dari syariat Islam. Terus ketika haji ada undang-undang haji, ada nggak undang-undang haji? Ada, sekarang ada Kemen Haji, Kemen Haji, Kementerian Haji seperti itu. Ya, kemudian ketika puasa, ya ada puasa, ada Kementerian Agama itu menyampaikan pengumuman sidang isbat. Itu kan tentang syariat Islam kan, mengawali mengakhiri bulan dengan cara melihat bulan Ru'yatul Hilal. Itu dari mana ajarannya? Syariat Islam. Artinya apa? Negara kita Indonesia ini sudah mengakomodasi beberapa hukum syariat. Memang belum sempurna, belum semuanya betul. Ya, ada tahapan-tahapannya. Tapi setidaknya ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri pada zaman. Itu juga misalnya tentang bank syariah, bank syariah, ya, dan lain sebagainya. Intinya adalah bahwa muslim sejati itu harus menunjukkan keimanan dengan ketaatan total kepada hukum Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, kalau berbeda pendapat, monggo berbeda pendapat dengan adab dan takwa, bukan dengan emosi atau menolak mentah-mentah terhadap dalil. Ya, ada berbeda pendapat, ya silakan sampaikan argumentasinya dengan dalil, ya. Bukan berbeda pendapat kemudian datang ya menghancur-hancurkan tempat yang dia nggak setuju dengan orang yang dia berbeda. Ini nggak boleh. Ya, rusak makam kayak ngoten niki. Bahas mana yang dari ini dia iki. Ya, ojo ya. Jadi memang boten setuju ambil kelompok tertentu. Ojo kita terus menggunakan kekerasan. Ojo lah. Kita ini kan orang yang dikaruniai akal ambil Allah Taala. Ayo digunakan. Lek beda pendapat, ayo kita keras dalam argumentasi iyo. Keras dalam dialog iya. Keras, ya, artinya kita perang argumentasi, tapi perangnya perang argumentasi. Selesai itu semua, salaman, rangkulan, pulang. Seperti itu para jamaah. Ojo kemudian argumentasi perang, terus gak terima, salah satu gak terima, main di visi. Ini nggak boleh ya. Jadi para jamaah, mudah-mudahan insya Allah kita semua semakin menjadi muslim yang dewasa dalam menyikapi perbedaan. Lek ono beda-beda, ojo divonis. Wah beda, ini beda. Berarti nggak ada zaman Rasulullah. Bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat. Setiap sesat di mana? Di neraka. Lu.
Gak bahaya ta ngono iku. Gak balik nang awake dhewe ta wong koyo ngono iku. Iya kan? Ini enggak ada zaman Nabi, bid'ah, sesat, neraka. Bid'ah, sesat, neraka. Bid'ah, sesat, neraka. Pokoknya apa yang dia tidak ketahui berarti itu tidak ada di zaman Nabi. Jadi bukan berarti apa yang dia tidak ketahui mungkin belum ada dalil yang dia mungkin dia belum tahu dalilnya, enggak. Tapi dia punya prinsip opo sing saya nggak tahu berarti ini bid'ah. ini repot kayak gini ini ya. Jadi bukannya oleh saya belum tahu berarti mungkin aku belum belajar, enggak. Aku belum tahu ini berarti pasti ini bid'ah sesat neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi Ibu Bapak hafizakumullah, ini adalah di antara respon ketika kita diajak kepada hukum Allah, kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ini yang bisa kita sampaikan terlebih dahulu ya untuk saat ini. Insyaallah pertemuan berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang yaitu berpaling dari orang-orang bodoh. Ya, pembahasan mengenai berpaling dari orang-orang bodoh. Ini pembahasan yang penting juga ya, yang insya Allah akan kita kupas dan bahas pada pertemuan di Senin pekan keempat insya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua diberi umur yang barokah dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kula minta nyuwun barokah Fatihah. Yang pertama untuk ibu saya yang sedang sakit ini kakinya, nyuwun barokah Fatihah dari panjenengan semuanya. Mudah-mudahan yang sakit termasuk umi saya atau siapapun di antara keluarga kita diangkat penyakitnya oleh Allah Ta'ala. Allah turunkan kesembuhan, kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya tanpa meninggalkan rasa sakit apapun. Lalu yang kedua, nyuwun barokah Fatihah untuk ibu dari mahasiswa saya yang tadi subuh ya itu mengabarkan ibunya meninggal dunia atas nama almarhumah Ibu Vika Adrianawati binti Haji Abdul Hamid. Ya, mohon barokah Fatihah dari panjenengan semua. Semoga beliau almarhumah dan juga setiap yang telah mendahului kita dilapangkan alam kuburnya oleh Allah Ta'ala, dicurahi rahmatnya Allah, diampuni segala dosanya dan dimasukkan surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyya wa kullu niyatin shalihah wa ala mana wa aslafuna shalihun fi dunya wal akhirah wa ila hadratikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas kehadiran panjenengan. Ya, terima kasih juga ke Pak Abdul Hadi yang selalu istiqomah ini ya merekam live. Saya juga ngikutin live di YouTube ya, karena setiap kali muncul itu notif itu selalu muncul karena saya subscribe yang ikut yang notif semuanya. Jadi Ibu Bapak yang belum subscribe, monggo di subscribe itu channel YouTube-nya Masjid Raya Al Mustaqim ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.